Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan wa hudan wa busyra lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Tafsir Maruh Labid Likashfi Ma'na Qur'anil Majid, karangan ulama Nusantara, karangan ulama besar, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Suratul Kafirun, Surat Al-Kafirun. Wa tusamma aidan Suratul Munabadah, dinamakan juga surat dengan surat pelemparan, istilahnya ditolak. Awil Mu'abadah, atau terang penghambaan. Wa Suratul Ikhlas, dinamakan juga, ini jangan kaget, kita biasa surat Ikhlas di sana. Ini surat Al-Kafirun dinamakan juga dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Ay ikhlasul ibadati, atau ibadah yang tulus, hanya kepada satu saja. Wa Suratul Muqashqashah, namakan juga dengan surat Muqashqashah. Apa itu Muqashqashah? Ay al-mubri'ah minan nifaq, atau terbebas dari kemunafikan. Sittu ayatin, ayatnya ada 6. Wa sittatun wa asyruna kalimatan, dan kalimatnya ada 26 kata. Arba'atun wa sab'una harfan, hurufnya ada 74 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan, ya asyrafar rusul, wahai ya nabi yang paling mulia, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, kenapa Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan sesuatu kepada orang-orang kafir? Inilah sababun nuzulnya. Ruya annal Walid ibn Mughirah wal As bin Wa'il wal Aswad bin Abdul Muttalib wa Umayyah bin Khalaf qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada utusan. Kalau di dalam kitab-kitab sirah itu disebut dengan siasatul mufawadat, atau perundingan, siasat perundingan. Mereka berkata kepada Rasulullah, ini memang negosiator kafirun, kafir Quraisy ketika itu bernegosiasi kepada Rasulullah. Setelah negosiasi yang satu gagal, akhirnya negosiasi dengan yang ini. Qala ya Muhammad, halumma hatta na'buda ilahaka muddatan wa ta'buda alihatana muddatan. Karena untuk yang lain, untuk diiming-imingi yang lain tidak bisa, akhirnya mereka bernegosiasi, bagaimana kalau misalkan kami menyembah Tuhanmu sebentar, dan kamu wahai Muhammad, katanya, menyembah Tuhan kami juga sebentar. Jadi sebentar-sebentar lah. Boleh 1 hari 2 hari, istilahnya mungkin seperti itu. Fayahsulas sulah bainana wa bainaka. Kalau begitu kita akan berdamai. Terjadi perdamaian antara kami dan kau. Wa tazul adawah bainana, dan hilanglah permusuhan di antara kita. Udah, sekarang kita akan baik-baik saja, katanya. Fa in kana amruka rasyidan akhadna minhu hadzan. Kalau kamu melihat urusan ini sebagai bagus, ya itu keberuntungan buat kami juga. Kami akan ambil itu juga. Oke, kita akan setujui itu. Wa in kana amruna rasyidan akhadtu minhu hadzan. Itu sama, tapi ini ada pengulangan dalam kitab. Wa nuzul fanazzalat hadhihi surah, dan turunlah ayat ini, surat ini. Turun surat Al-Kafirun. Falamma nazalat, maka ketika turun, kalau kita lihat ternyata di sini walaupun tidak ditentukan oleh Syekh Nawawi, ini memang nampaknya Makkiyah, karena memang periode Mekah sebelum hijrah. Nah, fanazalat hadhihi surah, turunlah surat ini. Falamma nazalat wa qara'aha ala ru'usihim syatamuhu wa ayasu minhu. Ketika turun surat ini, Rasulullah SAW membacakan kepada mereka, di depan mereka, mereka mencela Rasulullah, mereka akhirnya putus asa dari Rasulullah. Udah,
ini memang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Apa memang hasil negosiasinya? Jawaban Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas negosiasinya, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ai la a'budu alladzi ta'budunahu fil mustaqbal. Atau saya tidak akan menyembah yang kalian sembah yang akan datang. Nah, disinilah nanti akan berbeda dengan ayat yang berikutnya yang mungkin kita kadang-kadang baca saja terbalik. Nah, kita sekarang memahami ayat ini dengan yang pertama fil mustaqbal. Jadi, saya tidak akan menyembah yang kalian sembah yang akan datang. Jadi, untuk yang akan datang saya tidak akan sembah Tuhan kalian. Maaf, kalau negosiasi itu tidak mau. Wal ma'na la af'alu fil mustaqbal. Artinya secara tegas, saya tidak akan melakukan apa yang kalian negosiasikan di yang akan datang. Ma tatlubunahu, apa yang kalian minta, saya nggak mau. Ma tatlubunahu minni, yang kalian minta dariku, min ibadati alihatikum, dari menghamba atau beribadah kepada Tuhan kalian, min dunillah, selain Allah, minal authan, dari para berhala. Saya tidak akan mau menyembahnya. Tidak akan melakukan apa yang kalian minta untuk saya menyembah Tuhan kalian, padahal Tuhan kalian berhala. Enggak mau. Wala antum a'biduna ma a'bud. Ini jawaban tegas Rasulullah SAW. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian juga menyembah apa yang aku sembah. Ai wala antum a'biduna fil mustaqbal ibadati. Juga ini masih yang pertama, golongan yang pertama. Kalian juga tidak akan menyembah yang akan datang apa yang aku sembah. Ai mitla ibadati, atau seperti ibadahku. Ai wala antum fa'iluna fil mustaqbal ma atlubuhu minkum min ibadati ilahi wa huwallahul wahid. Dan kalian itu, dan ini memang sudah ketahuan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika itu Rasul menerima, mereka pasti tidak akan mungkin beribadah ketika apa yang kita sembah. Dan walaupun mereka beribadah, karena Tuhan kita itu hanya satu, tidak akan mereka menyembah Tuhan yang satu. Dan kalian tidak akan melakukan yang akan datang, ini masih yang akan datang, apa yang akan saya minta nantinya. Kalian harus menyembah Tuhan yang satu. Itu tidak akan kalian lakukan, pasti. Jadi la a'budu ma ta'budun. Sekarang wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah untuk yang akan datang. Jadi yang akan datang itu saya dan kamu juga tidak akan cocok. Ai wa ma kuntu wala ana abidum ma'abattum, dan saya tidak akan menyembah dan mengabdi kepada apa yang kalian sembah. Ai wa ma kuntu qad abidan fima madha alladhi abadtum fihi, dan saya dulu tidak pernah menyembah sama sekali apa yang kalian di dalam agama kalian, apa yang kalian sembah. Ai lam yu'tad minni ibadatu sanamin fil jahiliyah. Dulu belum pernah. Jadi Rasulullah SAW itu dulu saja belum pernah menyembah berhala dalam jahiliyah dulu. Fakaifa turja minni fil Islam. Bagaimana mungkin sekarang saya sudah Islam kalian mengharap saya akan berubah? Dulu saja enggak pernah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian akan menyembah apa yang aku sembah. Ai wa ma abattum fi waqtin minal awqati mitla ibadati, dan kalian tidak pernah di satu waktu pun akan menyembah seperti halnya sembahanku, ibadahku. Wa innama akhbar Rasulullah SAW, ini dikabarkan Rasulullah SAW awalan anil istiqbal. Jadi dua, yang pertama la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, yang akan datang. Li'annahu huwallazi da'awhu ilaihi, karena itulah yang mereka minta. Mereka ngajaknya kan yang akan datang, nggak mungkin yang telah lalu.
Fahuwa al-aham, dan itulah yang paling penting. Fabada bihi, maka dimulai lebih awal. Nah, engkau yang meminta itu kan? Nah, itu disebutkan pertama. Kita juga kalau membaca ayat ini, maka tidak usah ragu atau tidak usah pusing lagi. Ini fil mustaqbal yang akan datang. Disebutkan pertama karena hasil negosiasi. Permintaannya memang yang akan datang, bukan yang telah lalu. Wa amma nafyuhu sallallahu alaihi wasallam ibadatahum fali'anna fi'alal kafir laisa bi'ibadatin aslan. Adapun yang kedua itu memang yang pertama Rasulullah, yang kedua ini Rasulullah menafikan atau meniadakan dirinya dulu belum pernah menyembah. Dan juga seandainya mereka itu orang kafir, mereka itu tidak akan pernah menyembah apa yang seperti halnya kita. Karena kita Tuhannya satu, mereka Tuhannya banyak. Wa in kana ya'budullah fi ba'dil ahwal wa inna maqala ma'abud. Wa in kana ya'budullah fi ba'dil ahwal wa inna maqala, dan walaupun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan, wa inna maqala ini dikatakan ma'abud, hanya dikatakan saya tidak menyembah firrabi'ah. Jadi disebutkan kalau kitanya, kalau Rasulullah yang keduanya wala ana abidun. Tapi kalau mereka wala antum abiduna tetap ma'abud di situ. Ma'abud tetap ma'abud. Firrabi'ah walam yaqul ma'abatta liwafiq ma'abattum. Nah, diulangi. Kalau yang pertama tadi wala antum abiduna ma'abud. Oke, pas. Karena fiilnya mustakbal dan mustakbal. Ta'budun, nih kalau kita sudah belajar sorof, la a'budu ma ta'budun. Ta'budun itu fiil mudhari yang akan datang sekarang dan akan datang. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud juga fiilnya fiil mudhari yang sekarang yang akan datang. Tapi kenapa di yang kedua ini, di garis yang kedua yang telah lalu, kalau ana wala ana abidum ma'abattum, abattum itu fi'il madhi, sedangkan wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang akan saya sembah. Ini tetap a'bud. Tidak kalau misalkan kita tahu sorofnya ya, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abattu. Saya ini telah saya sembah. Liwafiq ma'abattum fitalitah yang ketiga. Lianna ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam, karena ibadahnya sallallahu alaihi wasallam qablal bi'tsah lam tadhhar li ahadin bi khilafiha ba'daha, amma ibadatul kafir qablal bi'tsah wa ba'daha fa dhahiratun indan nas. Alasannya kenapa tidak begitu tadi? Karena dulu itu sebelum Rasulullah SAW diutus, sebelum jadi Rasul, itu Rasulullah belum pernah terlihat oleh orang-orang Rasulullah itu beribadah. Jadi menyembah Tuhan mereka nggak pernah ketahuan seperti itu. Memang Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada berhala. Jadi belum pernah sama sekali. Dan ketika Rasulullah beribadah, ketika sudah diperintahkan menjadi Rasul, ketika beribadah, orang-orang kafir tahu. Jadi kalau dulu belum pernah tahu, kalau sekarang setelah diutus, maka tahu mereka ibadah Rasul itu seperti ini. Sedangkan ibadahnya orang kafir sebelum Rasulullah diutus dan setelah diutus, itu orang-orang juga tahu sama seperti itu. Nah itu perbedaannya. Kalau kita mengerti perbedaan di dalam sorof, ini lebih bagus. Dan ini bagus sekali di dalam balaghahnya. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Apa yang dimaksud lakum dinukum? Lakum dinukum hadza tathbitun liqaulihi ta'ala la a'budu ma ta'budun wa liqaulihi ta'ala wala ana 'abidum ma 'abattum.
Nah, kalau mau diambil sekarang bagiannya, lakum dinukum itu maksudnya adalah saya tidak akan nyembah. Udah silahkan kalian. Dua-duanya, ini bagi saya. Jadi penjelasan atau penguatan dari pernyataan yang dua yang pertama tadi. Tentang kesayaan. Waliyadin dan bagiku agamaku, artinya bagi kalian silahkan. Nah, jadi kalau yang lakum dinukum itu maksudnya penguatan bagi saya, waliyadin penguatan bagi kalian, silahkan. Kalian tidak usah mencampuri agamaku gitu. Wa hadza taqdir liqoulihi ta'ala, dan takrirun liqoulihi ta'ala, dan inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah, wal makna, dan artinya. Ya, ini arti yang lain. Wal makna artinya inna dinakum alladhi huwa al-isyraq maqsurun lakum. Lakum dinukum, agama kalian yang menyekutukan Allah sudah terbatas untuk kalian saja. Wa inna, jadi waliyadin, wa inna dini, dan bagiku agamaku alladhi huwa tauhid maqsur, dan bagiku agamaku yaitu tauhid, hanya terbatas tauhid, tidak boleh dicampur dengan kalian. Kalau saya menyembah Tuhan kalian dan kalian menyembah Tuhan saya, berarti seakan-akan saya yang terganggu, karena kalau agama kami itu hanya terbatas tauhid satu saja. Ka'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni nabiyyun mab'utsun. Asyirk di sini memang dalam kitab terbatas, tapi yang dimaksud dengan ini wallahu taala a'lam, seakan-akan menyebutkan saya itu nabi yang diutus untuk membebaskan dari kesyirikan, atau mab'utsun. Jadi walaupun ada yang terlewat atau ada yang tidak ada, ini bisa kita pahami yaitu yang membebaskan dari kesyirikan. Kalau misalkan saya akan menyembah Tuhan kalian, berarti saya tidak terbebas dari kesyirikan. Waqila, dan dikatakan juga arti yang lain dari lakum dinukum waliyadin adalah makna ayat lakum hisabukum wali hisabi. Bagi kalian perhitungan kalian, bagi kami perhitungan kami. Jadi kalau nanti akan dihisab urusan kalian, dan bagiku urusan saya. Ini dihisab atau akan nanti dipertanggungjawabkan, ya urusan masing-masing. Wala yarji'u ila kulli wahidin minna min amali sahibihi atharun albattah. Dan akan kembali ke perorangan, tidak akan berpengaruh kepada yang lain sama sekali. Jadi kalau kalian mau syirik, itu tidak akan terganggu kepada saya sama sekali, silahkan urusan kalian. Dan kalau saya mau bertauhid, kalian juga tidak punya urusan dengan saya. Nah, jadi tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Sudah, silahkan. Waqila, dan dikatakan ini penafsiran yang selanjutnya dari lakum dinukum waliyadin, maksudnya al-uqubatu min rabbi waliyal uqubah min asnamikum walakin asnamukum jamadat fa ana la akhsha uqubatal asnam. Nah, lakum dinukum waliyadin yang dimaksud ini al-uqubatu min rabbi waliyal uqubah min asnamikum. Dan ada iqab itu atau hukumannya dari Tuhanku, wali ya terserah saya. Sekarang al-uqubah min asnamikum. Al-uqubah iqabnya dari Tuhan kalian, yaitu berhala. Lakin asnamukum jamadat. Tapi berhala kalian itu kan benda mati, tidak bisa bergerak. Fa'ana la akhsha uqubatal asnam. Saya tidak takut untuk dihukum oleh yang tidak bisa bergerak. Saya tidak takut dihukum oleh sesuatu benda mati. Mereka saja tidak bisa menghukum kami. Mungkin seperti itu. Jadi silakan kalian mau takut atau tidak. Sekarang kalau saya tidak takut kalau misalkan diancam, kalau tidak mau menyembah Tuhan kalian, kemudian saya mau disiksa. Ya, masa mau nyiksa? Mohon maaf dengan tanpa menghina agama yang lain.
Ini kita sedang berbicara tafsir. Perkataan ini lakum dinukum waliyadin. Kalau misalkan ini secara akal, nala akal, kalau misalkan Tuhan kami mau menghukum, ini bahaya sekali dan kalian juga harus takut ini. Sedangkan kalau misalkan sekarang Tuhan kalian yang mau menghukum, ya saya pun tidak akan takut karena Tuhan kalian adalah benda mati. Waqila, dan ini penafsiran yang lain, lakum adatukum al-ma'khudah min aslafikum wasyayatin. Bagi kalian itu kebiasaan kalian yang terambil dari orang-orang yang terdahulu dan syaitan. Hatta talqu syayatin, sampai kalian nanti akan bertemu setan, wanar, dan akan bertemu dengan neraka. Kalian silahkan kalau lakum dinukum, kalian agama kalian mengikuti orang-orang yang terdahulu, silahkan. Nanti akan bertemu dengan setan dan neraka, silahkan. Wali adati al-ma'khudah minal malaikati wal wahyi hatta ulqiyal malaika wal jannah. Dan bagiku kebiasaanku yang terambil dari malaikat dan wahyu sampai saya akan bertemu dengan malaikat dan nanti akan masuk surga. Ya terserah, saya dengan keyakinan saya seperti ini, kalian silahkan dengan keyakinan kalian. Kalau menurut saya seperti itu. Dan ada yang menarik, walaupun pembahasan secara penafsiran di sini habis, wa qara'a Nafi' wa Hisham wa Hafs bi fathiyya waliya wa hudhifa ya'il idafa wa hudhifa ya'ul idafati min din waqfan wa waslan as-sab'ah. Dibaca yang membacanya dari Nafi', qiraah Nafi', qiraah Hisham, qiraah Hafs. Kita kan Hafs an Asim. Hafs membacanya dengan difatahkan ya-nya waliya dan dinnya itu disukunkan, artinya tidak usah memakai yaul idhofah. Harusnya waliya dini, agamaku kan. Bagi kalian agama kalian, lakum dinukum, kum wali dini, dan bagiku agamaku, ada ku-nya, waliya dini. Tapi qiraah Hafs sekali lagi yang kita baca waliyadin, lakum dinukum waliyadin, itu secara waqaf dan secara wasal din. Wa jumhurul qurra wa athbataha fil halaini Salam wa Yaqub. Dan ada yang menetapkan itu, artinya li-nya tetap li dan dinnya ditetapkan ada dini. Lakum dinukum wali dini. Seperti itu bacaannya. Walaupun ini secara makna pun tidak dibahas karena memang hanya qiraah saja, dan ini pun wallahu subhanahu wa ta'ala bukan dari qiraah yang qiraah sab'ah. Nah, sampai sini dulu kita mengambil pelajaran dari surat Al-Kafirun akan tauhidnya, ikhlasul ibadah, pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik secara keyakinan agama, tidak boleh kita menyembah agama yang lain, maupun secara keyakinan dalam hati. Jangan sampai kita meyakini ada kekuasaan, ada yang harus kita sembah selain Allah. Itu dalam segi keyakinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keyakinan kita atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bihadzal qadri kifayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.